Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Abel Jolando. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai program Circular Queue menggunakan C atau C++. Topik kali ini saya akan membahas mengenai memahami penggunaan metode dan sintaks yang terdapat di Circular Queue. Dan program yang saya bahas ini akan berbasis menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Baiklah, akan saya mulai videonya. Ya, di sini sesuai yang saya utarakan tadi, bahwa kali ini saya ingin membahas mengenai program Circular Queue menggunakan C atau C++ dengan topik utama memahami penggunaan metode dan sintaks. Yang pertama di sini ingin saya bahas adalah definisi dari Circular Queue. Saya akan memberikan definisi singkat mengenai Circular Queue. Mengapa demikian? Karena alangkah baiknya sebelum kita memulai sebuah topik, lebih baik kita memahami dahulu definisi dari topik yang ingin dibahas. Yang kedua, saya akan membedah metode dari program Circular Queue. Membongkar satu persatu bagian dari program Circular Queue, mulai dari fungsi hingga ke main program. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi dari tiap metode. Memberikan penjelasan singkat yang saya ketahui secara pribadi melalui pemahaman saya ya, mengenai fungsi dari masing-masing metode yang ada pada program. Yang keempat, selanjutnya saya akan menampilkan program utama dari Circular Queue. Apabila mencukupi, akan saya berikan demo melalui IDE Dev C++. Ya, Circular Queue. Ya, seperti yang kita bahas di video ini, apa itu Circular Queue? Ya, definisi umum dari Circular Queue adalah merupakan salah satu jenis program queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujung datanya saling terhubung, yaitu setelah data paling akhir yang dinotasikan sebagai rear dan data yang paling awal front, yang artinya baik rear maupun front apabila sebuah Circular Queue telah terpenuhi oleh elemen-elemen yang diinputkan oleh operator, maka data rear dan front itu akan saling bersebelahan. Yang kedua, setelah memahami mengenai definisi dari Circular Queue, kita akan membedah metode yang digunakan. Yang pertama, terdapat metode enqueue. Enqueue adalah sebuah metode atau fungsi yang menginputkan elemen ke dalam antrian. Elemen di sini angkanya bebas, tetapi alangkah baiknya sesuai urutan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tapi selebihnya menurut saya bebas. Itu tergantung dari kebutuhan si operator. Apabila enqueue adalah sebuah metode atau fungsi yang menginputkan elemen ke dalam antrian, maka sudah pasti dong terdapat sebuah metode untuk mengambil atau menghapus elemen di dalam antrian, yakni dequeue. Dequeue itu kebalikan dari enqueue ya. Untuk perbedaannya sendiri dalam penerapan sintaksis nanti akan saya bahas pada topik selanjutnya, subtopik selanjutnya. Yang ketiga ada display queue. Display queue adalah sebuah metode atau fungsi yang digunakan untuk menampilkan elemen di dalam antrian, baik elemen yang telah terhapus maupun yang dimasukkan. Selanjutnya, kita masuk ke pembedahan dari program Circular Queue beserta metode-metodenya. Kita mulai dari inisialisasi, variabel, dan metode. Ya, di sini di pojok kiri kita sudah terdapat screenshot mengenai program yang berisikan inisialisasi dan metode yang akan digunakan. Metode di sini dapat dinotasikan sebagai fungsi ya. Ini saya gunakan metode agar tidak terjadi miskonsepsi di beberapa materi nanti, karena saya akan menggunakan bahasa saya sendiri agar mempermudah penjelasan. Ya, yang pertama itu di sini dapat kita lihat terdapat
line 1 hingga line ke-24. Nah, di sini line 1, 2, dan 3. Line 3 bisa kita anggap kosong ya, karena itu merupakan spasi agar program lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Untuk yang pertama itu terdapat library include bits stdc++.h, di mana ini merupakan library standar untuk program C++. Kemudian terdapat sebuah sintaksi using namespace standar, yang dimana ini juga merupakan library standar untuk program C maupun C++. Kemudian di nomor 4, di line nomor 4 maksud saya, terdapat sebuah struct, tipe data struct dan queue. Di sini artinya tipe data yang digunakan adalah struct dan queue ini adalah sebuah tipe data bentukan yang dibentuk oleh operator itu sendiri untuk memberi nama sebuah data, sebuah program yang ingin ditampilkan. Ya, penjelasannya akan saya baca. Line 4 sampai 12 berisi mengenai deklarasi tipe data bentukan yang menggunakan struct yang berisikan variabel global bertipe integer yakni rear dan front, serta variabel lokal untuk membentuk circular queue yang memiliki tipe data integer juga yang bernama size dan array. Selanjutnya, di line 13 hingga 24, line ini berisikan mengenai aturan atau fungsi dasar tipe data bentukan queue. Kemudian, di bawahnya itu merupakan deklarasi metode untuk penyusunan circular queue. Ya, untuk line yang nomor 13 hingga 18 itu dapat dianalogikan sebagai tipe data yang menerima inputan dari parameter fungsi yang bertipe data integer dengan dinotasikan sebagai S. Di mana Q di sini nanti akan menerima sebuah inputan data integer yang akan dinotasikan sebagai S atau dilambangkan sebagai S. Kemudian terdapat keterangan bahwa nilai front dan read itu sama dan nilainya sama dengan min 1. Kemudian size dinotasikan sebagai S dan array dinotasikan sebagai new integer dengan rentang data atau panjang data sebesar nilai S atau size itu sendiri. Jadi nilai dari array sini fluktuatif ya, tergantung dari seberapa banyak user ingin menginputkan ukuran pada indeks. Selanjutnya terdapat fungsi untuk membuat circular queue. Fungsi untuk membuat circular queue ini merupakan fungsi dasar yang sudah saya jelaskan tadi, yakni terdapat enq yang menerima parameter input berupa integer yang akan dinotasikan sebagai value. Kemudian fungsi yang kedua terdapat dq dan fungsi yang ketiga terdapat displayQ. Kemudian program diakhiri dengan kurawal tutup. Untuk apa? Karena ini merupakan sebuah penjelasan atau inisialisasi dari variabel dan metode, sehingga ini masih bukan program utama. Baik, selanjutnya ada eksplanasi metode yang digunakan. Seperti biasa, setelah kita lihat di pojok kiri terdapat screenshot mengenai program yang dibuat. Ya, di sini menampilkan fungsi pertama dari fungsi penyusun circular queue, yakni enq, yang menerima parameter input berupa integer dengan notasi value. Ya, line 29 hingga 58. Pada line ini terdapat sintaks untuk penyeleksian kondisi pada metode enq. Selain itu juga terdapat pengecekan data pada queue yang bertujuan untuk memastikan apakah queue sudah terisi penuh atau belum. Di sini terdapat kondisi jika nilai front sama dengan 0 dan rear sama dengan ukuran size dikurangi 1, atau nilai front dikurang 1 dan dimodulo size dikurang 1. Jika salah satunya terpenuhi dan bernilai 4, maka Q telah penuh. Mengapa demikian? Karena di sini hanya terdapat 5 indeks. Dan indeks array itu
mulai dihitung dari 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk indeks kosong sendiri atau Q kosong itu dinotasikan dengan angka min 1. Selanjutnya, di penyeleksian kondisi kedua, jika if nilai front sama dengan min 1, maka di situ input elemen front tidak boleh bernilai 0 atau min 1. Front sama dengan rear sama dengan 0. Dengan array sebesar rear yang bernilai value. Yang artinya front dan rear itu apabila hanya terdapat satu inputan, maka mereka sama-sama berada di indeks ke 0, baik nilai front maupun nilai rear. Kemudian jika nilai rear sama dengan size kurang 1 dan front tidak sama dengan 0, maka nilai rear 0. Ini kondisinya kurang lebih sama dengan penyeleksian kondisi yang kedua. Jika rear dan front itu sama-sama di 0, maka rear akan berada di 0, front juga akan berada di 0. Jika ketiga kondisi di atas tidak memenuhi syarat, atau dapat dikatakan kondisi salah ya, maka yang berjalan adalah else rear plus plus, sehingga nilai rear akan bertambah. Bertambah di sini maksudnya yang bertambah adalah indeks, bukan elemen. Yang perlu menjadi penekanan di sini adalah kita harus bisa membedakan mana elemen dan mana indeks. Perbedaan utamanya adalah elemen berada di dalam ruangan bernama indeks, sedangkan indeks adalah nama ruangan. Itu hanya analogi saja. Ya, di sini terdapat gambar tracing dari program NQ. Semisal kondisi kedua terpenuhi dan operator memasukkan elemen 14, maka nilai front dan rear akan sama-sama berada di indeks ke 0. Seperti itu. Selanjutnya masih dengan topik eksplanasi metode yang akan digunakan. Dan di sini sudah terdapat program DQ. Ya, program DQ di sini tidak memiliki parameter input. Yang mana artinya tidak ada input yang masuk ke dalam DQ, karena DQ hanya bertugas untuk mengambil elemen atau menghapus elemen. Yang menjadi penekanan di sini yang perlu kita ingat adalah Q menerapkan prinsip FIFO, first in, first out. Jadi, angka berapapun itu yang berada di dalam indeks atau bisa kita sebut sebagai elemen, jika terkena DQ, maka nilai terdepan dari indeks atau yang berada di indeks 0 itu akan dihapus terlebih dahulu. Kemudian nilai front akan berpindah ke elemen selanjutnya. Dan apabila elemen selanjutnya terkena DQ kembali, maka elemen tersebut akan dihapus juga. Dan nilai front juga akan mundur ke angka selanjutnya, seperti itu. Kemudian di sini akan terdapat penjelasan mengenai line-nya. Line 60 hingga 80. Di sini berisikan penyeleksian kondisi pada metode DQ. Selain itu juga terdapat pengecekan pada data Q yang bertujuan untuk memastikan apakah Q terisi atau kosong. Apabila Q ternyata kosong, maka nilainya akan direturn ke integer min. Integer min di sini merupakan integer terkecil dari tipe data integer yang bernilai minus 16 juta. Kalau tidak salah seperti segitu ya, sesuai pemahaman saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Ya, di sini terdapat sebuah tracing mengenai program DQ tadi. Nah, tadi kan di sini ada angka 14 sebagai front. Apabila nilai tersebut terkena DQ, maka 14 akan hilang dan nilai selanjutnya adalah 22. Nilai 22 ini apabila di DQ kembali, dia juga akan hilang dan front akan berpindah ke angka 13.
seperti itu. Ya, di sini kita mulai masuk ke dalam fungsi atau metode display queue. Metode display queue merupakan sebuah metode yang digunakan hanya untuk menampilkan indeks queue baik elemen yang terhapus maupun elemen yang barusan diinput oleh operator. Baiklah, di sini terdapat 80, line 82 hingga 103 yang berisikan penyeleksian kondisi pada metode display queue. Selain itu, juga terdapat pengecekan data pada queue yang bertujuan untuk memastikan apakah queue terisi atau kosong. Dan apabila queue ternyata kosong, maka nilainya akan di-return. Returnnya kemana? Nah, returnnya ini dia hanya mereturn nilai Q ke nilai semula ya, ke min 1 artinya. Kemudian juga terdapat penyeleksian kondisi yang berisikan nested loop untuk menampilkan elemen yang terdapat pada Q. Jadi di sini terdapat penyeleksian kondisi dan nested loop ya di display Q ini, karena agar terdapat inkrementasi pada array-nya, sehingga apabila tidak memenuhi kondisi, indeks rear dapat bertambah seperti itu. Ya, di sini sudah ada gambarnya mengenai proses NQ dan DQ, serta secara terselubung juga ada display Q tentunya. Ya, di sini ada NQ14 yang artinya nilai 14 akan dimasukkan ke dalam indeks. Dan nilai 14 berada di indeks ke 0 atau indeks pertama. Kemudian, karena ini masih pada indeks pertama, maka nilai front dan rear berada di indeks yang sama, yakni pada indeks 0. Kemudian terdapat NQ. NQ di nilai 22. Ya, angka 22 akan dimasukkan, angka atau elemen 22 akan dimasukkan ke dalam indeks pertama. Sehingga di sini nilai rear akan ditambahkan. Nilai rear maksudnya indeks rear akan ditambahkan. Sehingga indeks front dan indeks rear berpisah, yang semulanya indeks front berada di indeks 0 dan nilai rear berada di indeks 0. Kemudian ini akan berpisah apabila terdapat penginputan elemen pada array atau pada queue. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai front berada di indeks 0 dan rear berada di indeks 1. Begitu seterusnya. Kemudian di situ juga terdapat NQ13, sehingga nilai rear tadi yang semula berada di indeks 1 akan bertambah atau mundur, sehingga nilai rear berada di indeks 2 atau indeks ketiga. Selanjutnya ada NQ-6 yang awalnya berada di indeks ketiga, nilai front kini berada di indeks 4. Karena terdapat penambahan elemen. Selanjutnya terdapat fungsi atau metode DQ. Ya, saat ini bisa kita lihat di gambar lingkaran yang bawah ya. Di sini terdapat fungsi DQ, di mana di sini terdapat pengambilan elemen. Ya, bisa kita lihat di sini angka 14 hilang. Karena apa? Karena angka 14 atau elemen 14 merupakan elemen pertama, elemen yang berada di indeks pertama. Sehingga saat terjadi proses DQ, maka nilai 14 ini akan diambil terlebih dahulu. Karena prinsip dari Q adalah first in dan first out. Kemudian terdapat proses DQ lagi. Dan di proses ini, angka 22 menghilang. Dan nilai front akan berpindah ke 13. Dan rear tentu saja tetap berada di min 6 ya. Nah, seperti itu. Apabila terjadi NQ, maka nilai rear yang bertambah. Apabila terdapat proses DQ, nilai front yang bertambah. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awamnya. Nah, selanjutnya
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke program utama. Seperti biasa, di pojok kiri terdapat sebuah screenshot yang berisikan mengenai program yang dibuat. Ya, di pojok kiri sudah terlihat driver of the program atau program utama yang berisikan program utama dari fungsi-fungsi yang dijabarkan tadi. Semua fungsi tadi akan diimplementasikan dan dipanggil di program utama ini dan diproses hingga mendapatkan output yang sesuai dengan keinginan user. Di sini juga terdapat tracing seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas, bukan? Yang pertama itu ada proses pemasukan elemen ke dalam circular queue atau proses enqueue hingga mengisi 4 indeks. Kemudian di dequeue sehingga indeks pertama alias indeks 0 dan indeks kedua alias indeks 1 terhapus, yakni elemen 14 dan elemen 22. Ini dikarenakan prinsip FIFO yang dimiliki oleh Q ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai ke bagian demonstrasi program. Terima kasih sudah menyimak PowerPoint saya. Selanjutnya kita akan mulai ke demonstrasi program. Ya, di sini sudah terlihat ya program yang tadi ada di screenshot. Ya, di sini terdapat program-program yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa didemonstrasikan sekarang. Baiklah, kita akan mengcompile programnya. Ya, di sini sudah terlihat elemen yang ditampilkan adalah 14, 23, 22, 13, dan min 6. Dan elemen yang terhapus adalah 14 dan 22. Ya, sesuai di sini. Di sini saya menampilkan elemen yang dimasukkan pertama kali oleh operator, yakni di enqueue 14, 22, 13, dan min 6. Kemudian di sini juga saya tampilkan elemen yang terhapus, elemen apa saja. Dan saya melakukan pemanggilan terhadap fungsi dequeue, sehingga apa yang dihapus oleh dequeue dapat ditampilkan di output program, yakni nilai 14 dan 22. Di bawahnya terdapat queue penuh, karena di sini saya iseng untuk melakukan uji coba dan menambahkan nilai 28. Menambahkan nilai 28 sehingga program akan menampilkan bahwa queue saya telah penuh sehingga nilai 28 tidak bisa ditambahkan kembali. Ini akan berbeda artinya apabila saya melakukan pengambilan elemen kembali. Ada pengambilan elemen kembali pada program. Ya, seperti ini contohnya. Ini cukup saya copy ya. Akan saya pastekan di sini. Kita coba compile ya. Di sini nilai 13 terhapus dan menyisakan min 6, 9, 20 dari 5. Tetapi mengapa 28 belum masuk ke dalam program? Ini dikarenakan karena saya menginputnya setelah display queue, sehingga seharusnya saya menginputkan sebelum di display. Ya, ini akan saya pindahkan ke sini. Oh, salah. Baiklah, di sini akan saya coba. Ya, F11. Nah, di sini program sudah menampilkan bahwa nilai 28 masuk. Tetapi mengapa di sini tidak ada queue penuh atau keterangan bahwa queue penuhnya hilang? Itu dikarenakan karena saya tidak menginputkan elemen lagi. Apabila saya ingin menginputkan elemen lagi, apabila saya ingin menampilkan keterangan queue penuh itu tadi, saya di sini hanya perlu memanggil fungsi dari enqueue. Ingat tipe data bentukan, cara pemanggilannya adalah
nama tipe datanya dot, kemudian masukkan fungsi yang ingin digunakan. Sini saya ingin memasukkan element. Tentu saja saya akan memanggil enqueue. Kemudian karena ini enqueue, kita harus secara spesifik memberi inputan berupa nilai integer agar nilai integer tersebut dinotasikan sebagai value, sehingga nilai tersebut akan masuk ke dalam program. Baiklah, di sini saya akan memasukkan nilai 30 misalnya. Ingat, setiap menyelesaikan sintaksis kita harus memberi titik koma agar dapat dibaca oleh program. Nah, terlihat kan sudah queue penuh karena saya memasukkan nilai 30 itu tadi. Apabila nilai 30 ini saya hapus kembali, maka queue penuh tadi tidak akan terlihat. Seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai program circular queue dan mengikuti pembedahan metode dan sintaks hingga akhir. Ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ada penugasan mengenai circular queue, atau mungkin ada yang kurang paham tentang circular queue. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu dan bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian.